Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila al-huda الدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال المرض وأحكام التيمم حال المرض ثلاثة. Di sini insyaallah kita akan masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan sakit dan hukum tayamum bagi orang yang sedang sakit. Sebelumnya kita sudah masuk tentang asbabut tayamum, sebab-sebab orang diperbolehkan untuk bertayamum. Kita sudah sampaikan secara kesimpulannya, sebab orang tayamum itu hanya ada dua. Ada sebab hissi, ada sebab syar'i. Atau dengan kata lain, al-faqdu, tidak ada air secara hissi, secara nyata. Yang kedua, tidak ada air secara syar'i. Dalam hukum syariat, air ada tapi kayak kagak ada. Kenapa? Karena adanya pun percuma, kagak bisa gunakan atau nggak wajib untuk menggunakan. Makanya hanya dua tuh, sebab nyata nggak ada, sebab kedua sebab syar'i, syariat melarang kita menggunakan air. Contohnya apa sebab syar'i? Banyak. Di antaranya jika air pas-pasan dibutuhkan untuk memberi minum makhluk Allah yang dihormati. Yang kedua, atau air ada tapi dijual di atas apa? Harga rata-rata. Mentang-mentang kekeringan, orang yang jual isi ulang tadinya 5.000 jadi 25.000. Nah, di situ kita wajib beli air enggak buat wudu? Enggak. Boleh tayamum. Itu sebab syar'i juga. Yang ketiga, awwajadahu wa kana bainahu wa bainal ma'i mani'un kasab'in. Atau air ada, untuk sampai ke air berbahaya. Jadi air ada, untuk kita sampai ke air itu sangat berbahaya. Mungkin ada binatang buas, mungkin di situ ada yang namanya sungai bersih, buat wudu bisa, cuman mau sampai situ ada buaya banyak, ada mungkin di situ binatang-binatang yang lain, kita sampai situ bisa jadi kita bukan wudu, malah kita apa? Dimakan di situ ya. Maka di sini kita boleh tayamum. Itu sebab syar'i juga. Yang keempat sebab syar'i, air ada tapi khawatir penyakitnya bertambah. Nah, ini yang akan kita bahas nih, yang keempat nih. Penyakit semacam apa yang boleh untuk tayamum. Kenapa kita akan bahas penyakit apa yang boleh untuk tayamum? Karena kalau kita nggak jelasin, khawatirnya ada masyarakat itu cuman meriang dikit langsung tayamum, sedikit sakit kepala langsung tayamum, nggak boleh. Dari sini kita akan jelasin sakit macam apa, hukum-hukum penyakit sakit dalam mengambil tayamum. Maka di sini dikatakan wa ahkamut tayammum fi halil maradi thalatha. Adapun hukum tayamum bagi orang yang sakit ada tiga. Ya, tiga hukum. Bagi orang sakit ada tiga hukum. Yang pertama, wajibun idza kana yakhaful halaku min isti'malil ma'. Kadangkala orang yang sakit itu wajib tayamum. Wajib tayamum. Kenapa? Ketika khawatir terjadi sesuatu yang berbahaya atas dirinya kalau dia wudu. Dia sakit nih, demam tinggi, menggigil,
bahkan minum air aja semakin menggigil, apalagi wudu. Dan dia khawatir tuh sesuatu yang berbahaya akan terjadi, maka saat itu dia wajib tayamum. Nggak boleh wudu karena berbahaya untuk nyawanya. Yang tahu siapa? Ya dirinya, dia bisa ngerasain kok. Ini gua kalau wudu nih gimana nih? Lah minum air aja kedinginan gimana nih? Gimana wudu ya? Maka di sini wajib dia tayamum, nggak boleh wudu. Nah, itu salah satu. Yang pertama. Yang kedua, mubahun. Kadangkala mubah bertayamum. Arti mubah di sini boleh tayamum, boleh wudu, terserah. Artinya kalau dia tayamum nggak salah juga karena diperbolehkan. Bagi siapa? Idza kana yakhafu mahdhurat tayammumi wa huwa ziyadatul maradi aw bid'ul shifai aw hudutsu syai'in fahishin min 'udwin zahirin aw faqdu manfaati 'udwin. Jadi yang kedua mubah tayamum yaitu ketika terjadi hal-hal yang memperbolehkan tayamum. Ya. Catat dulu nanti Anda jelasin. Mubah bertayamum ketika khawatir terjadi hal-hal yang memperbolehkan orang tayamum. Hal-hal yang memperbolehkan orang tayamum kan diantaranya apa? Nah, diantaranya di sini disebutin tuh seperti ziyadatul maradi, yaitu bertambahnya sakit. Lagi sakit gara-gara wudu sakit apa? Akan bertambah, maka dia boleh tayamum. Atau bud'us syifa, sembuhnya apa? Sembuhnya jadi lama gara-gara wudu, maka dalam hal ini dia boleh tayamum. Au hudutsu syai'in fahishin, atau terjadi apa? Sesuatu yang fahish, mungkin cacat atau melemahnya anggota badan, itu disebutnya syai'un fahish. Nah, jadi kalau dia tahu wudu, khawatir terjadi cacat atau salah satu anggota badannya apa? Malah jadi apa? Melemah. Dalam hal ini dia boleh tayamum. Au faqdu manfaati udwin, atau dia khawatir hilangnya fungsi salah satu anggota badan. Jadi dia ada penyakit, kalau wudu khawatir terjadi sesuatu di mana salah satu anggota badan itu fungsinya apa? Hilang. Contohnya mungkin malah jadi stroke, jadi mati rasa. Nah di sini diboleh tayamum. Jadi ana ulang, kapan mubah tayamum, boleh tayamum, yaitu apabila dia itu terkena sesuatu yang memperbolehkan dia tayamum. Apa itu yang memperbolehkan tayamum? Dia sakit nih, kan lagi kita bahas orang sakit ya. Yaitu apa? Penyakitnya bertambah, khawatir, atau sembuhnya lama, atau terjadi sesuatu yang dikhawatirkan seperti cacat dan lain sebagainya, atau khawatir manfaat anggota badannya apa? Menghilang. Contoh mungkin tiba-tiba malah jadi mati rasa, malah stroke gara-gara wudu, maka dalam hal ini dia boleh tayamum. Bedanya dengan yang wajib tadi apaan? Yang pertama wajib tayamum. Bedanya apa? Bedanya karena wajib itu dia khawatir sesuatu yang sangat berbahaya terjadi atas dirinya. Mungkin sampai mati. Dia lagi sakit berat, dia ngerasa nih karena air setitik aja apa? Dinginnya sebadan. Bisa menggigil pakai selimut 3 lapis saja apa? Nggak guna, gimana wudu? Nah itu kan khawatir mengancam nyawa. Maka dalam hal itu wajib tayamum. Kalau yang kedua, dia sakit, cuman nggak sampai apa? Nggak sampai mengancam nyawanya. Cuman khawatir sakitnya apa? Bertambah. Khawatir sembuhnya apa? Lama. Khawatir terjadi secacat di anggota badannya. Khawatir ada sebagian anggota badannya fungsinya apa? Fungsinya menghilang seperti cacat dan lain sebagainya. Dalam hal ini dia boleh tayamum. Paham bedanya dengan yang pertama ya? Ya, kalau yang pertama apa? Nah,
bisa sampai ngancam nyawa kalau yang pertama. Kalau yang kedua nggak ngancam nyawa, cuman terjadi tadi itu lama sembuh atau jadi ada cacat atau khawatir anggota badannya sebagian itu manfaatnya hilang. Dalam hal ini dia boleh bertayamum. Yang ketiga, haram at-tayammum. Haram dia tayamum. Kapan haram tayamum? Ketika sakit. Idza kana al-maradu khafifan la yadurruhu isti'malul ma'. Haram tayamum apabila sakit yang dideritanya ringan, la yadurruhu isti'malul ma', tidak kenapa-napa jika diwudu. Haram dia tayamum dalam hal ini. Jadi dia sakit, cuman sakit ringan dan enggak masalah kalau kena air sebenarnya. Cuman malas saja. Contohnya tadi Anda bilang, sakit pala dikit, tayamum. Malas ke kamar mandi, cuman lagi meriang dikit, tayamum aja deh di tempat. Itu boleh nggak? Dosa. Nggak boleh, harus wudu karena penyakit Anda itu penyakit yang ringan. Jadi ada 3 hukum ya. Kadangkala wajib jika ngancam nyawa, kadangkala mubah ketika dia khawatir bertambah sakit atau lama sembuh atau terjadi cacat atau fungsi anggota badan menghilang. Nah, dalam hal ini dia boleh tayamum. Haram tayamum jika penyakit ringan dan nggak masalah jika dia menggunakan air. Di sini nggak boleh. Sedikit meriang tayamum nggak boleh, harus tetap wudu. Karena tayamum itu adalah cara kedua, level kedua cara bersuci. Ketika menggunakan air nggak bisa, baru tayamum. Kalau air bisa digunakan, dosa tayamum. Ya, gitu ya. Jadi nggak boleh tayamum kecuali dalam kondisi darurat. Di sini dikasih tambahan ilmu. Mas'alatun, ada sebuah soal nih, ada satu soal. Idza kana fihi marad. Kalau ada orang sakit, walakin nasyakka, tapi dia ragu. Ya, dia sakit tapi ragu. Hal yadurruhul ma amla. Jadi dia ragu apakah menggunakan air akan membahayakan dirinya atau tidak. Dia ragu nih. Ya, ada orang yang sakit nih. Pakai air tambah sakit gak ya? Atau nggak kenapa-napa? Dalam kondisi apa? Ragu dia. Apa yang terjadi? Apakah boleh tayamum? Kata Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar bilang yajuzulahu tayamum. Diperbolehkan tayamum ya. Kata Imam Ibnu Hajar boleh tayamum. Tapi Imam Ramli bilang nggak boleh dia tayamum. Kecuali dokter sudah memberitahu kalau dia nggak boleh pakai air. Ya paham ya? Jadi kalau ada orang sakit nih, mungkin teman atau siapa sakit, dia mau tayamum, kita tanya, kenapa mau tayamum? Gue ragu nih, pakai air tiba-tiba masalah gak ya? Boleh kata Imam dalam hal itu? Kata Imam Ibnu Hajar, boleh. Kata Imam Ramli, gak boleh. Cari kepastian dulu dari dokter. Kalau dokter bilang nggak boleh pakai air, maka boleh dia tayamum. Kalau dokter bilang nggak apa-apa pakai air, dosa dia tayamum. Kata Imam Ramli. Imam Ibnu Hajar bilang nggak apa-apa, selama dia ragu bisa berbahaya atau tidak, dia boleh bertayamum. Nah, kemudian di sini akan kita bahas soal haiwan yang dihormati, yang tidak dihormati. Maaf ya. Kan kita bahas yang pertama di antara al-faqh syar'i, tidak ada air secara syariat, yaitu membutuhkan air untuk ngasih minum apa? Untuk ngasih minum haiwan yang dihormati. Apakah haiwan yang tidak dihormati? Kita akan bahas haiwan yang tidak dihormati nih. Selain yang akan kita bahas ini, semua makhluk Allah itu termasuk yang dihormati. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Haiwan yang tidak dihormati dalam hukum agama. Yang pertama kata ulama kita tarikus shalah. Ini sebelum kita bahas ya. Wal haywanu ghairul muhtarami.
Ya. Adapun haiwan yang tidak dihormati atau makhluk yang tidak dihormati, alladzi yajuzu qatlahu, yang boleh untuk dibunuh kalau itu negara Islam. Kalau di Indonesia nggak bisa. Indonesia kan negara Islam, walaupun kita mayoritas Islam. Di sini undang-undangnya bukan undang-undang Islam, sehingga nggak bisa diterapkan di sini. Ini kalau di negara yang emang undang-undangnya undang-undang Islam. Jadi makhluk yang tidak dihormati itu dan boleh untuk dibunuh ada 6. Pahami ya, yang boleh dibunuh maksudnya kalau di negara yang dengan hukum Islam, menerapkan hukum Islam. Yang pertama, tarikus shalah, orang yang ninggalin sholat. Itu termasuk makhluk yang tidak dihormati. Artinya, jika ada air pas-pasan untuk wudhu cukup, tiba-tiba ada orang kehausan, tapi kita tahu nih orang nggak pernah sholat, jangan dikasih. Pakai aja buat wudhu, meskipun tuh orang sampai mau mati, urusan dia. Oh, kok kejam banget? Kita nggak kejam. Ini aturan Allah, dia sendiri nggak peduli dengan sang khalik. Berharap makan minum dikasih sama Allah, tapi perintah Allah dia mengabaikan. Kan songong itu. Kayak orang nggak pernah kerja di satu perusahaan, datang ke perusahaan di akhir bulan minta gaji. Ya dong. Satu perusahaan, lu siapa karyawan? Bukan sih, cuma orang lewat. Kira-kira perusahaan ngomong apaan? Lu siapa? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ketika dia nggak pernah sholat, nggak mengingat Allah, tiba-tiba diminta bantuan minum, dalam hal itu kata ulama, jangan dikasih, ente pakai aja buat wudhu. Karena orang yang meninggalkan sholat termasuk hewan yang tidak dihormati. Hati-hati ya. Kenapa hadis Nabi begitu banyak tentang orang yang meninggalkan sholat? Di antaranya, inna bainar rajuli wa bainal kufri aw syirki tarkus sholat. Yaitu perbedaan antara seorang laki-laki dengan orang-orang kafir dan musyrik adalah tergantung meninggalkan sholat. Tergantung sholatnya maksudnya. Perbedaan antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam adalah meninggalkan sholat. Artinya orang yang nggak sholat dianggap bukan Islam. Bukan Islam dan dia juhudan. Termasuk orang kalau dia sampai mengingkari sholat malah dia murtad. Orang yang kayak gini kagak boleh dihormati sama sekali. Dan dikatakan juga oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada nasib bagi seseorang dalam Islamnya kalau dia meninggalkan sholat. Artinya nggak pantas disebut Muslim kalau dia ninggalin sholat, kata Sayyidina. Orang yang nggak sholat nggak pantas disebut Muslim, kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab. وقال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من ترك الصلاة فقد كفر. Dan Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi, beliau mengatakan radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, man taraka shalah, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafara, maka dianggap kafir. Ini pendapat sahabat. Apakah pendapat ulama mazhab sama? Di sini berbeda. Kenapa berbeda? Nggak salah ulama mazhab sebenarnya. Mereka nggak salah, cuman mungkin dalam memahami hadis Nabi itu mereka masing-masing punya apa? Argumennya. Tuh. Imam Syafi'i, beliau punya pendapat, orang ninggalin sholat, kasalan, hanya malas, nggak bisa dianggap kafir. Malas. Kalau kita tanya, lo kenapa nggak sholat? Saja, wajib nggak sholat? Wajib sih, masih muslim. Tapi dia melakukan dosa besar, harus buru-buru taubat. Khawatir nanti dicabut nyawanya apa? Dalam kondisi kafir. Cuman kalau ninggalin sholat karena juhudan, mengingkari, maka di sini baru apa? Baru kafir.
Kalau ulama madhab yang lain termasuk Imam Ahmad, beliau bilang ninggalin sholat sekali, mau dia malas ke, mau dia mengingkari ke, sama aja. Kafir udah. Oke, nggak boleh macam-macam dengan apa? Dengan sholat. Nah di sini hewan yang tidak dihormati itu yang meninggalkan sholat. Mengingkari atau yang malas, dua-duanya kata ulama. Selama dia nggak sholat, mau mengingkari ke, mau malas ke, nggak boleh dikasih air. Tuh air pakai saja, biarkan orang tersebut kehausan. Seperti itu ya. Kenapa? Karena dia sudah menyepelekan agama Allah. Dia ngaku muslim tapi nggak melakukan yang wajib-wajib. Itu kan dosa besar. Bahkan dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Pertama yang akan ditanya kepada seorang hamba di hari kiamat apa? Salatnya, makanya salat dijaga. Itu yang pertama, yang termasuk hewan yang tidak dihormati. Yang kedua, azanil muhsan alladzi wuti'a fi nikahin sahihin thumma zana. Yang kedua adalah orang yang zina tapi muhsan. Apa arti muhsan? Dia sudah pernah menikah. Itu muhsan itu namanya. Azani muhsan, orang yang zina padahal sudah punya pasangan sah. Mau itu laki maupun perempuan, ini secara umum. Mau itu laki yang berzina, mau itu perempuan yang berzina, selama sudah punya pasangan yang sah disebut zani muhsan. Akan dijelasin di sini. Alladzi wuti'a fi nikahin sahihin thumma zana. Siapakah yang disebut apa? Dengan azanul muhsan, yaitu orang yang pernah melakukan hubungan nikah jima maksudnya, di dalam pernikahan yang sah, kemudian dia ya, kayak gini juga sama nih, nggak boleh dikasih air. Kalau dia berzina tapi sebelum punya pasangan yang sah, masih boleh dikasih air. Walaupun itu dosa besar juga ya. Cuman maksudnya di sini kok sudah ada pasangan hidup, kalaupun dia tiba-tiba apa? Syahwat manusiawinya apa? Muncul, dia bisa datengin pasangannya. Istri datengin suami, suami datengin istri. Kenapa harus zina di luar? Di situ agama melarang dan menghukum orang yang zina sedangkan sudah muhsan punya pasangan dengan hukum rajam. Karena bilang sini kan yang boleh dibunuh, maksudnya dalam hukum Islam. Kayak tadi meninggalkan sholat, apakah langsung dibunuh? Enggak. Kalau di negara Islam itu orang ninggalin sholat dipanggil sama hakim. Ya. Tanya, kenapa ninggalin sholat? Malas saya. Yaudah dikasih waktu 3 hari. Suruh taubat. Taubat, sholat jangan pernah tinggal lagi. Baru nanti hakim memvonis dia nggak perlu dihukum mati karena sudah taubat. Kalau dipanggil disuruh taubat nggak mau, dikasih waktu 3 hari kagak mau juga, 3 hari kagak sholat juga. Nah itu dalam hukum Islam dihukum apa? Hukum mati. Kenapa dihukum mati? Karena penyakit takutnya nyebar ke yang lain. Penyakit malas, bukan penyakit juga tuh malas ya. Sama dengan LGBT karena sering duduk sama orang yang belok, lama-lama belok juga. Sering duduk sama orang nggak ibadah, lama-lama ninggalin ibadah. Sedangkan itu kewajiban. Lebih baik dihukum di dunia, di akhirat selamat. Dibandingin di akhirat nanti karena ninggalin sholat, masuk neraka untuk selama-lamanya. Makanya antum pernah dengar gak? Orang alim dengan orang jahil. Orang alim yang nggak ngamalin ilmunya dengan orang jahil. Mana lebih mulia? Kenapa disebut orang alim yang nggak ngamalin ilmunya itu disiksa duluan sebelum penyembah berhala? Lagi dari orang jahil ya. Wakul mana tuh dalam zubat tuh? Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabla ibadul wathan. Orang alim yang nggak mengamalkan ilmunya akan disiksa duluan sebelum penyembah berhala. Berarti penyembah berhala orang jahil lebih mulia. Enggak, kata ulama enggak seperti itu. Kenapa disiksa duluan orang alim? Biar masuk surganya duluan. Oke, kalau dia nggak ngamalin ilmunya, siksa duluan, biar duluan masuk ke surga dibandingin orang jahil. Orang jahil walaupun belakangan
Tapi masuk surganya juga apa? Belakangan. Ya tetap orang alim lebih mulia. Ya. Begitu orang yang ninggalin sholat dihukum kalau sudah yustatab disuruh taubat dulu nggak mau juga dihukum. Jika ditinggalin sholat karena malas setelah dihukum dia dikuburin, disolatin, dimandiin, dikafanin sebagaimana seorang muslim karena hanya malas. Kalau dia ninggalin sholat disuruh taubat nggak mau selama 3 hari dan dia mengingkari hukum sholat maka nggak usah disolatin. Usah udah mati kafir itu namanya. Ini kalau dia ninggalin sholat di negara hukum Islam. Indonesia enggak ya. Karena bebas, hukumnya bukan hukum Islam, justru kita punya kesempatan untuk taubat banyak waktu. Kalau negara Islam mah habis kita ini. Nyolong tangan satu, ya kan? Bunuh orang dengan direncanakan, masuk pengadilan ternyata benar bersalah, hukum pancung. Paling lama 2 minggu sudah dihukum pancung. Nggak ada tuh tahun-tahunan di penjara. Habisin anggaran negara aja, tahun-tahunan di penjara ya. Lama 2 minggu apa? Ya kubur. Tapi tetap ada proses apa? Pengadilan. Orang bunuh orang karena apa nah? Kalau karena bela diri, karena akan dibunuh, nanti kan ada tuh bukti-bukti. Nggak bisa dihukum mati. Cuman kalau sudah ketahuan emang benar direncanain cuma ribut dikit, yang main ngambil pisau atau ngambil senjata ngebunuh dan semua bukti ada, ya udah dihukum pancung. Untuk apa sih ada hukuman seperti itu dan ditonton oleh semua orang? Siapapun mau datang ke lapangan pasti pancung boleh ngelihat sebagai apa? Dajaran, sebagai pelajaran. Jangan dikit-dikit bunuh orang. Nyawa orang itu seenak jidat kita gitu, nggak teman sama orang ambil pisau tusuk. Maka Islam tuh melarang. Ada hukuman tegas begitu, biar nyawa orang itu bukan main-main. Nyawa orang itu mahal, itu ngilangin nyawa orang nggak bisa balik lagi udah. Islam tuh menjaga kehormatan manusia. Boleh gampang ambil hak orang ataupun bunuh orang. Seperti itu ya. Azani al-Muhsan ini sudah menikah tapi jajan. Ini begitu. Azani al-Muhsannya udah nikah tapi jajan. Ini nggak boleh juga dikasih air. Kita tetap wudhu meskipun kehausan. Hebat, biarin aja. Kemudian yang ketiga yang termasuk hewan atau makhluk Allah yang tidak pantas dihormati yaitu al-kafirul harbi. Kafir harbi. Alladzi la dhimmata wala ahda wala amana lahu ma'al muslimin. Siapakah kafir harbi? Orang yang tidak memiliki ikatan zimmah. Ikatan perjanjian nggak ada sama orang-orang Islam. Ikatan damai nggak ada. Jadi dia musuhin Islam, nggak ada ikatan damai dengan umat Islam. Itu disebut kafir harbi. Orang kafir yang memerangi Islam. Yang lihat orang Islam udah sewot aja. Rasanya kalau ada di tangan dia senjata, dibunuh-bunuh orang Islam sama dia itu. Nggak ada perjanjian damai, nggak ada perjanjian saling menghormati, nggak ada. Orang nggak mau menghormati orang Islam. Kapan ada kesempatan, pasti dibunuh orang Islam sama dia. Ini disebut kafir harbi. Kafir harbi juga termasuk. Nggak boleh dikasih apa? Minum. Bahkan kalaupun diperangi, boleh. Karena dia memerangi umat Islam. Beda halnya dengan orang-orang non-muslim yang di sekitar kita sekarang. Mereka disebut kafir juga nggak? Kafir. Secara hukum agama kafir. Cuman untuk berhubungan, apa namanya? Sosial antar kita dengan mereka, kita sebutnya non-muslim. Bukan Islam. Nah mereka ini gimana kalau kehausan kasih gak? Kasih. Kita tayamum. Loh kok dikasih? Dia gak merangin kita. Dia ada perjanjian sama kita damai, kita hormatin dia, dia hormatin kita. Orang yang semacam itu walaupun beda agama wajib dihormati. Air sedikit, mau kita wudhu bisa. Cuman dia kehausan, kasih dia kita tayamum. Karena nggak ada permusuhan. Kalau nggak ada permusuhan, walaupun beda agama, Nabi kita Muhammad SAW ngajarin kita berbuat baik kepada siapapun, walaupun bukan Islam. Seperti itu Nabi. Kan sering ada cerita ke antum kan di antara ya, walaupun kisah Nabi banyak ya, di antara itu yang Yahudi yang disuapin nama Nabi. Ini Yahudi langganan ngatain Nabi di pasar Madinah setiap hari.
Jangan percaya terhadap Muhammad. Muhammad itu nabi palsu. Orangnya buta. Nabi disuapinin. Suapinin sudah lembut makanan dikasih ke dia. Tiba-tiba begitu Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq nanya kepada Sayyidina Aisyah, anaknya, wahai Aisyah, ada gak perbuatan Nabi yang saya belum lakuin? Kata Sayyidina Aisyah, ada. Nabi itu suka ngasih makan Yahudi di pasar. Buta orangnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dilanjutin. Dikasih makan. Cuman makanan yang masuk ke mulut dia beda dengan makanan yang dikasih sama Nabi. Dikasih sama Nabi lembut, tinggal nelen. Sama Bakar Siddiq ngasih, disuruh ngunyah dulu. Pas masuk mulutnya, ini bukan yang biasa nyuapinin gue, ini siapa nih? Beda orang nih. Ribet nih mah, harus dikunyah-kunyah katanya. Aki-aki begitu nih. Kata sama Bakar Siddiq yang ngasih makan ente kemarin-kemarin itu Rasulullah. Yang ente bilang itu Nabi palsu segala macem. Nah, sekarang dia udah wafat, anak nerusin. Langsung kaget nih Yahudi. Dia nggak tahu selama ini nyuapinin Rasulullah, nggak tahu dia. Langsung syahadat. Itu salah satu kisah kemuliaan Nabi kepada orang di luar Islam. Padahal segitunya dibilang Nabi Muhammad Nabi palsu. Apalagi orang-orang muslim sekitar kita nih. Dia nggak ngungkapin kebencian terhadap Islam, nggak ngatain Nabi kita di depan kita, tetap kita hormati. Dia butuh air kita bantuin. Dia butuh bantuan pun kita bantuin. Karena itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Selama bukan kafir kalau kafir harbi, jangan kan kafir harbi. Orang datang membunuh ente, terus ente pasrah gitu. Islam sama Muslim datang kayak itu mau parang, ente mau dibunuh. Ada tanya langsung pasrah gitu. Dia lawan. Kalau ente lawan, ente bunuh dia, ente nggak haram. Ente di situ apa? Bela diri, dan hukum agamanya juga begitu. Selama bela diri dalam kondisi terdesak nggak haram. Karena kalau ente pasrah, ente yang mati. Kayak kasus banyak kan di Indonesia kan, perampok masuk, bawa pedang dan lain sebagainya, bukan cuma ngancem, emang mau ngebunuh. Cuman alhamdulillah kebetulan yang punya rumah bisa bela diri. Dia ajak ribut tuh si perampok, malah si perampoknya dibunuh. Secara hukum Islam salah gak tuh yang punya rumah? Toh kalau di pasar dia yang mati, gitu kan, di Indonesia akhirnya kan orang-orang kayak gitu juga dilepas. Ditangkap sama polisi ya. Karena bagaimanapun mereka dalam kondisi terdesak. Begal, mau begal ente. Itu di pasar nyerahin motor. Dia kan kadang-kadang ada begal kan sinting juga. Dia serahin motor bukan dia kabur. Tetap aja nanti ditebas juga sama dia. Nah, kayak gitu ente pasrah gitu. Nah, daripada gue ditangkap polisi. Pasrahnya ente bukan ditangkap polisi, nggak ditangkap polisi emang, masuk kuburan. Emang itu nggak ditangkap polisi kalau pasrah ya. Masuk kuburan, lawan. Kalau kita punya apa? Ahlian. Kalau nggak ada ahlian mah kabur aja deh. Ada hilang tuh pala, bacok kemudian seperti itu. Nah kemudian yang keempat, al-murtad. Yang keempat yang nggak pantas dihormati adalah murtad. Wa huwa alladhi qata'al islama biniyatin au qaulin au fi'lin. Yang keempat adalah orang yang murtad. Ini termasuk hewan atau makhluk yang tidak dihormati. Ya, yang nggak pantas untuk dihormati, yaitu orang yang murtad, orang yang memutus Islam, keluar dari Islam dengan niat atau ucapan atau perbuatan. Dengan niat bagaimana? Ya dia niat dalam hati. Alhamdulillah min dzalik, ada orang sana ngomong, gue keluar dari Islam, itu udah murtad ya. Orang begitu ngomong gitu apa? Murtad ya, dengan niat itu. Atau dengan perucapan dia ngatain Nabi. Apaan sih percaya Allah sama Nabi? Padahal di Islam. Kafir gak? Kafir, murtad udah. Atau perbuatan. Quran diambil dilempar, diinjak-injak sama dia. Quran diinjak-injak, nama Allah dia dihina, dibuang ke sampah dengan sengaja. Itu kafir gak? Kafir. Itu perbuatan bikin murtad. Dengan niat, ucapan, perbuatan, murtad. Tiba-tiba si murtad kehausan, biarin aja. Lah kok orang di luar Islam boleh kita kasih minum kalau bukan harbi? Yang murtad jangan dikasih, beda hukum. Orang di luar Islam itu tetap dihormati. Karena kata ulama dia belum mengerti dan mengetahui cahaya Islam. Dia tetap dihormati. Kalau murtad itu orang yang mempermainkan agama. Hari ini Islam, besok kafir, besok lagi Muslim,
besok lagi dapat pasangan beda agama lagi, kembali lagi ke Islam. Sangka agama apaan itu punya bapak dia. Keluar masuk begitu. Dari situ Islam tuh agak keras terhadap orang murtad. Makanya dalam Islam pun kan orang kafir masuk Islam, semasa kafirnya ibadah segala macam gak usah diqadha. Dianggap lunas sudah. Mulai dia masuk Islam baru apa? Baru dia ibadah. Kalau murtad beda. Dia Islam tiba-tiba murtad 2 sampai 3 tahun. Balik lagi ke Islam, semasa murtad 3 tahun itu pada sholatnya, puasanya wajib diqadha. Wajib diqadha. Kenapa? Karena ta'diban lahu. Pelajaran buat dia dan buat yang lain, jangan mainin agama. Kalau dibilang 3 tahun kan sholat banyak itu. Puasa banyak, zakat banyak banget ibadah yang harus dikerjain. Mana tuh? Gue berat juga. Ya udah terserah lo. Gak usah masuk Islam lagi juga nggak apa-apa. Emang Islam butuh sama dia. Gituin, jangan itu. Gue seberat, udah cicil aja. Jangan begituin. Lo harus cicil tiap hari. Gak usah pakai kalau ingat. Cicil tiap hari. Mumpung masih hidup. Berat. Ya berat. Lebih berat lagi yang tinggalin Islam kemarin. Itu membolehkan agama kemarin. Makanya bagi dia tuh hukuman berat. Kalau orang di luar Islam masuk Islam nggak ada begitu. Masa dia non Muslim apa? Anggap udah, itu lembaran lama. Sekarang buka lembaran baru. Beda, hukumnya beda. Orang murtad, kalau ada, naudzubillah min dzalik ya, ada teman tiba-tiba murtad nih, teman ente nih. Murtad dinikah. Hadir apa jangan? Punya teman non muslim nikah, hadir gak? Hadir. Dia punya teman Kristen nikah, dekat nih, undang, datang aja hormatin dia. Murtad, undang, jangan datang. Kenapa? Karena sama aja kita ngedukung murtadnya dia. Kalau non muslim, emang dia belum tahu Islam, kita datang siapa tahu dengan dia lihat kita ramah, tetap hargain dia semakin tertarik kan? Islam begini, kok dia hormatin anak ya? Si Islam bisa jadi dia mau tahu Islam, akhirnya masuk Islam. Nah kalau murtad kita datang seolah-olah ya nggak apa-apa itu urusan ente mah murtad, nggak ikut campur, kayak kita dukung murtad dia. Beda hukum tuh. Orang non Muslim menikah kita hadir boleh. Yang penting bukan pas lagi apa itu? Kalau di kita kan akad nikah ya. Itu kan bukan akad nikah tuh ada pastor segala macam. Nah momen itu kita nggak ada. Setelah itu kan biasa tuh resepsi biasa kayak gitu kan. Nah kita hadir nggak apa-apa. Tapi di gereja ya nggak apa-apa masuk gereja emang siapa yang bilang haram. Sholat di gereja apa hukumnya? Itu sholatnya 2 rakaat di gereja apa hukumnya? Makruh doang. Selama menghadap kiblat. Kan seperti itu ya. Jadi kita masuk cuma menghargain doang habis itu keluar. Emang ada dalil masuk gereja? Sayyidina Umar bin Khattab ketika nyerahin kunci gereja kiamat tuh di Palestina, dia masuk. Cuman ketika beliau mau sholat, emang beliau nggak sholat di dalam. Masuk waktu sholat, Sayyidina Umar sholat apa? Keluar dari gereja. Walaupun pastor bilang, nggak apa-apa sholat sini menghadap kiblat, dia nggak mau. Kan tempat ibadah kita kata Sayyidina Umar. Dia keluar dari situ, dia sholat di luar. Artinya nggak masalah selama bukan momen ibadah dia. Tapi kalau bisa ketemu di luar, seandainya dia kan benar mandir si pengantin nih. Kita lagi nyari momen dia pas lagi keluar nih, lebih bagus lagi. Kita nggak perlu masuk apa? Masuk ke dalam. Itu masih ada apa? Khilaf ulama dalam hal itu. Cuma kalau murtad, jangan. Anda kan karena kita sama aja mendukung. Tapi yang murtad ini saudara, walaupun apalagi saudara. Tapi yang murtadnya anak, apalagi? Ini kadang-kadang ada orang tua di akhir zaman nih, di Indonesia kita lihat ya, walaupun nggak banyak, nggak semua, ada. Ketika anak yang murtad awalnya nggak terima, ujung-ujungnya mau bagaimanapun itu anak saya. Nabi Nuh kurang sayang apa sama anaknya? Anak Nabi Nuh yang tenggelam namanya siapa? Kan'an. Kan'an ini anak kesayangan. Anak kesayangan Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh kan banyak. Kesayangan tuh Kan'an. Dia itu tenggelam. Diajak kemana bapaknya Nabi Nuh. Naik, nggak ada tempat buat selamat. Pak, gue mau naik bukit paling tinggi. Kasih gue selamat. Tenggelam juga. Nah ketika tenggelam Nabi Nuh minta sama Allah untuk diampuni dosa anaknya.
Allah terima apa Allah apa? Negur. Tegur sama Allah. Kata Allah, innahu laisa min ahlik. Dia bukan anak lo lagi. Udah begitu Allah sudah menjawab seperti itu, Nabi Nuh terima gak? Terima, udah sama'an wa ta'ah. Allah udah bilang begitu. Gimana sekarang nih? Anak murtad. Walaupun anak. Nah, orang mainin agama itu sudah durhaka sama Allah. Orang durhaka sama Allah, itu gak pantas untuk menghormatin. Tapi emang sebagai orang tua doain biar dapat hidayah. Biar kembali lagi ke apa nih? Ke Islam. Tapi jangan mendukung. Tetap datang, cium, tetap anak, urusan ibadah, urusan lo deh. Bapak ibu nggak bisa paksa. Begitu juga. Tunjukin kalau ente marah dia mempermainkan agama. Jangankan kita, saudara kita nih, sesama saudara wataniyah, orang-orang Kristen. Ketika tahu anaknya masuk Islam, ngamuk gak sekeluarga? Ngamuk. Kurang ajar nih anak, gak boleh pulang lagi ke rumah. Banyak yang kasus begitu. Dari keluarga kaya, malah anaknya jadi apa? Jadi miskin, gara-gara masuk Islam. Itu prinsip dia. Bagi kita di Islam. Maka gak boleh dimain. Jangan dianggap biasa. Kalau kita menganggap maksiat biasa, berarti kita duduk maksiat. Karena ada kaidah dalam ilmu syariat, as-sukutu 'alal ma'siyah. Dia melihat kemaksiatan sama dengan kita berbuat maksiat. Minimal kita benci kemaksiatan itu dengan hati, minimal tuh. Kita rubah dengan tangan. Seperti bapak ke anak. Nggak bisa dengan lisan, nasihatin. Nggak bisa juga kita benci dengan hati perbuatan maksiat. Walaupun kita nggak benci orangnya, kita benci apa? Perbuatannya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Nah, kalau ada orang bukan benci, itu anak tetap anak lucu. Kamu tetap anak saya. Nggak bisa mutus anak saya. Urusan kamu murtad, urusan kamu deh. Saya nggak ikut campur. Ini ada iman kan orang tua begini? Ada perih di hati ngelihat begitu ya. Nabi ngelihat sahabat aja bangun malam, tahajud di awal-awal Islam. Mereka sulit, Nabi luar biasa marahnya. Nunjukin pengen mereka bangun. Bahkan kata Nabi, istri-istri dibangun atu-atu. Yang susah bangun tuh Nabi sampai marah luar biasa. Bangun tahajud malam. Gimana sholat subuhnya? Itu yang tahajud tuh. Nabi pengen apa? Umatnya ini masuk surga tanpa dihisab. Begitu, Nabi marahnya karena sayang. Kita ketika marah, ada teman atau siapapun dia murtad, kita marah karena sayang. Bukan marah benci kepada dia, tapi benci terhadap apa? Perbuatannya. Ya. Di murtad juga nggak boleh dihormati. Kita habisin aja deh, Mas. Ada dua lagi. Yang kelima, al-kalbil akur. Wa huwa alladhi fihi idza. Yang kelima adalah al-kalb. Kalb itu anjing ya. Al-akur yang galak. Itu anjing yang berbahaya. Juga nggak boleh dikasih, nggak termasuk hewan yang dihormati. Kalau anjingnya nggak berbahaya, nggak pernah ngejar orang, nggak pernah gigit orang, boleh dikasih air, kita tayamum. Kalau berbahaya, orang sekitar udah 3 orang yang jadi korban. Masuk rumah sakit 2. 1 meninggal gara-gara ini anjing. Tiba-tiba aus depan kita, kelepok-kelepok. Jangan dikasih. Ente kasih, dia sehat lagi. Besok lusa ente yang digigit sama dia. Karena al-kalbul akur itu sudah ada penyakit. Sebetulnya kan penyakit gila juga kan ada juga di anjing penyakit gila ya. Artinya dia sudah nggak bisa lagi tahu mana majikan mana yang kagak. Kan majikannya pun bisa digigit sama dia. Udah oleng. Kena apa namanya? Kena cubung. Tusukan kecubung tuh anjing ya. Nah itu kayak gitu kan, jangan dikasih. Biarin dia mati. Kenapa? Karena hidupnya dia berbahaya. Apalagi sudah ada bukti. Tapi anjingnya baik, nggak pernah gigit, nggak pernah ganggu orang, boleh kita kasih. Itu adalah anjing yang jinak, itu boleh dikasih, kita tayamum, nggak masalah. Karena ada riwayat kan, seorang wanita, maaf, hidupnya itu pelacur. Kita masuk surga gara-gara rahmat dari hatinya, kasih sayang luar biasa di hati, hanya ngelihat anjing kehausan. Kasih minum, diambilin dari sumur, kasih minum, diampuni dosa-dosanya. Bani Israel itu. Tapi bukan berarti pelacur sekarang ngasih minum anjing masuk surga ya.
Neraka tetap kamu pelajari sekarang mah. Tapi kenapa itu bisa? Itu kan anugerah Allah khusus. Kita nggak tahu amal mana yang kita lakuin Allah itu apa? Ridho. Jadi jangan pelehin amal maksudnya. Amal sepele apapun bisa jadi Allah ridho di situ. Bukan berarti ngelakuin hal sama kasih minum anjing masuk surga. Tentu. Sama aja kan kita udah setting. Oh iya, dulu ada pelacur ngasih minum anjing masuk surga. Udah deh. Apa-apa jadi pelacur deh kasih minum anjing masuk surga. Itu udah lo setting namanya. Kira-kira Allah rahmati kalau gitu? Kagak, itu udah udah direncanakan. Kalau itu perempuan terjadi, dia nggak tahu ngasih minum anjing bisa masuk surga, dia nggak tahu. Tapi pas banget Allah pandang dia saat itu. Artinya jangan sepelehin amal kebaikan. Selama anjingnya bukan anjing yang galak. Setiap orang lewat dikejar. Kenapa? Lari maraton tuh orang. Padahal lagi capek, lagi meriang, baru pulang kerja, udah lari-lari juga. Setiap hari begitu. Haus jangan dikasih. Itu mengganggu. Kemudian yang keenam adalah al-khinzir. Hewan yang tidak dihormati yang keenam adalah al-khinzir, yaitu babi. Kenapa? Karena keadaan babi lebih jelek daripada anjing. Kalau anjing masih ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Jaga rumah. Kalau rumah kita jauh dari pemukiman. Tapi jangan di dalam. Kita mungkin di luar rumah tuh, di pekarangan rumah bikinin apa? Kandang buat jaga, nggak apa-apa, jangan masuk rumah tapi itu kalau rumah kita jauh dari pemukiman. Kalau rumah nempet begini nih, biar anjing gede banget di rumah buat apaan? Kelepas tuh anjing pas banget tetangga pulang, tetangga yang nggak bisa sama dia, itu nggak pas. Buat jaga rumah dari sesuatu yang berbahaya ketika rumah kita jaraknya jauh berjauhan dengan tetangga, atau buat jaga kebun dari hama babi, boleh. Atau buat berburu. Karena kan ada anjing khusus tuh, ada anjing khusus sebenarnya itu. Yang badannya panjang. Tinggi panjang tuh, anjing apa namanya itu. Banyak. Itu biasa digunakan buat berburu. Karena lari dia, ngalahin larinya, rusak. Saya kalah lari sama dia. Nah, ketika digigit sama dia, kalau kita khawatir kabur, nih rusak, dipanah. Kalau kita yakin nggak bakal kabur, ya udah samperin, sembelih. Bagian yang digigit sama anjing tinggal dipotong, kasih sebagai hadiah buat si anjing. Boleh. Pun piara nggak ada apa-apa, cuma senang doang. Kalau anjing di rumah cuma senang. Itu dilarang dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain dilarang. Hanya mazhab Maliki doang yang ngebolehin. Karena hadis Nabi sangat jelas. Orang piara anjing di rumah setiap hari 1 gunung pahala habis. Hilang. Kalau pahala yang nggak ada gimana? Utang pahala. Terus setiap ada pahala langsung dipotong. Kayak kredit ya. Jadi jauhin perkara-perkara begitu. Kalau babi lebih-lebih, tapi babinya baik, hata baik. Hata baik. Babi pink itu yang lucu tuh, tetap hata babi pink yang lucu. Kalau babi termasuk hewan yang tidak dihormati. Ada orang di luar Islam bilang, ini Islam ngaco nih, dibilang babi nggak ada guna, bahkan diciptain itu nggak berguna, buat apaan Tuhan ciptain. Kita balikin, buat apaan Allah ciptain setan. Setan lebih nggak berguna lagi. Bukan nggak berguna doang, ngajakin kita ke neraka. Tapi ada nggak tuh setan? Ada. Kenapa nggak protes? Kenapa Allah nyiptain setan? Kenapa cuma babi yang Allah protes? Itu seperti itu Itu sebagai ujian. Sebagaimana Nabi ketika mau Isra Mi'raj dikasih madu sama susu. Madu kalau nggak salah, madu khamar ya? Khamar maaf ya. Khamar sama susu. Yang diminum sama Nabi susu. Kata malaikat Jibril, kamu pilih yang benar ya wahai Muhammad. Walaupun kalau diminum khamar juga nggak salah, itu khamar dari sorga. Cuman ini sebagai ibrah bahwa Nabi milih yang baik. Nah, namanya ujian kan ada dua Ada 2 pilihan jawaban. Ente diuji 1 tambah 1, di sini dikasih nih. Jawabannya ada 2, ada 4. Tinggal pilih salah satu yang jawaban. Itu namanya ujian. Lah kalau semua yang ada di bumi ini boleh dimakan, setan, nggak masalah, hidup berdampingan. Ujiannya di mana? Namanya ujian pasti ada pilihan. Kita harus milih yang terbaik. Ada babi, ada kambing. Milih yang mana? Kambing. Begitu kan? Gak ada kambing, gak ada yang lain, cuma ada babi. Terpaksa. Kalau terpaksa boleh. Ya buat hanya bertahan hidup.
Berarti makan sesuap tiba-tiba udah apa? Seger, nggak boleh diterusin. Makan sesuap enak juga babi ya. Dosa itu mah. Hah? Yang kedua, ketiga apa? Udah dosa. Yang pertama untuk bertahan hidup. Kalau bertahan hidup nggak apa aja dimakan boleh. Ular mau apa kan? Walaupun sebenarnya kagak masuk akal ya. Cuman kalau ente nggak ada makanan, itu sekarang terdampar, bukan terdampar ya, hilang di gunung apa itu? Gunung paling serem apa di sini? Hah? Itu dah, angker kan tuh ya. Sampai situ bisa nggak pulang kalau sendiri. Di situ nggak ada makanan, lewat babi. Mau nggak mau sudah dah. Ente bunuh, ente ambil dagingnya dikit, masak makan. Seger, udah cukup. Kayak gimana? Itu dimakan kok. Macan tutul dan lain sebagainya di situ kan. Pasti nggak makan apa? Nggak akan sia-sia. Kalaupun dibunuh pun nggak haram. Berburu babi hanya hobi dosa nggak? Ulama tidak melarang bunuh babi. Kalau anjing haram. Anjing nggak kenapa-napa lagi lewat, bak, pisang dosa. Kalau babi nggak, karena kan anak kan suka ngikutin juga tuh orang yang suka debat sama orang-orang saudara kita yang Kristen. Ternyata katanya Nabi Isa juga pernah membasmi babi, basmi babi ribuan malah, bukan satu atau dua, ribuan. Ada riwayat juga Nabi Isa itu ngasih babi lewat, dia apa-apain. Mur bisalam, lewat loh, lewat. Tapi bukan berarti dinyuruh dia lewat berarti boleh dimakan. Saat itu mungkin Nabi Isa ada apa ya? Entah mungkin lagi ada urusan yang urgent atau bagaimana kita nggak tahu riwayatnya. Cuman ada riwayat Nabi Isa itu apa? Musnahkan babi. Ya, babi ini ujian. Ujian buat kita ya. Mungkin bagi orang yang pernah makan babi bilang enak kok. Yang namanya maksiat tuh enak. Ente punya bini, udah hidup setahun. Apa nggak lihat bini orang? Ini bagi orang yang punya iman ya. Apa ngeliat bini orang, lebih nafsu sama mana? Jangankan bini orang deh, suami juga sama begitu perempuan. Lihat suami orang nafsu, sama suami sendiri apa? Enak. Kenapa? Karena yang namanya dosa diliputi dengan syahwat. Kesannya enak, kalau kata Imam Ghazali apa? Dosa itu bungkusan luarnya kadonya bagus, isinya bangke. Dosa tuh. Kelihatannya bagus, pasti buka apa? Bangke, busuk. Karena akibatnya busuk nanti di akhir. Kalau yang namanya pahala, emang kelihatannya kayak hati gak tertarik, karena semuanya pahala. Senyum sama bini pahala, megang tangannya pahala, ngelus pahalanya pahala semua. Dari situ setan suka ganggu, bikin ribut. Kenapa ngeliat bini kayak enak, lihat suami apa? Gedek juga, dia lagi. Nah, itu setan tuh. Cuman bagaimanapun caranya kita lawan tuh setan. Gimana? Ketika ada rasa begitu, samperin bini, peluk dia. Tuh setan gedek juga tuh. Aduh, gue udah wasin malah ya. Jadi peluk bini sama dia. Kalau diturutin, begitu udah. Itulah setan. Yang namanya maksiat dibungkus dengan apa? Dengan keindahan, padahal isinya keburukan. Termasuk daging babi. Saya pernah baca artikel dari ilmu kesehatan Perancis tuh disebut babi itu mengandung lebih dari 55 penyakit berbahaya bagi manusia. Dagingnya. Salah satu yang sering umum kita dengar kan apa? Cacing pitanya tuh katanya hatta di suhu tinggi apa? Gak akan mati. Bahkan ada beberapa bule tuh masuk rumah sakit karena ngerasa sakit kepala dan sebagainya. Dan itu cacingnya bisa lewat di matanya kelihatan. Cacing pitanya. Tuh. Itu Nabi bilang, kelihatannya enak tapi dampaknya gak bagus. Seandainya kagak ada penyakitnya, ketika Allah bilang jangan, jangan. Udah selesai. Tugas kita bersama enak, wa ta'ana. Ini 6 hewan yang tidak perlu dikasih minum. Jika ada air pas-pasan, gunakan buat wudhu. Gak usah kasih 6 macam hewan ini. Tinggalkan sholat, berzina padahal sudah punya pasangan, kafir harbi, yaitu orang kafir yang memusuhi apa? Islam. Yang keempat, orang murtad. Yang kelima, anjing yang galak. Galak ya, syaratnya galak. Kalau nggak galak kasih. Yang keenam adalah babi. Ya, babi dengan berbagai macam jenisnya. Hutan, babi pink, babi apa lagi tuh? Kalau babi pink kan perempuan pada suka ininya kan, nekanya. Nekanya nggak apa-apa dah. Tapi jangan babi benerannya ya. Seperti itu.
karena najis dan banyak penyakitnya. Babi ente taruh di tempat bersih sakit. Kalau tempat bersih gitu ya, banyak tanaman, airnya apa? Sungainya apa? Sakit dia. Nyari lumpur yang kotor, yang hitam, oh itu di situ dimain tuh. Bolak-balik. Dari situ aja udah kelihatan kok. Tahu dia binatang apa? Agak sehat. Hidupnya jorok. Dan itu taruh kambing suruh begitu main lumpur, mana mau tuh kambing? Walaupun mungkin kalau di kandang apa? Kayak kambing di mana-mana ya. Tapi segitunya pun kambing nggak jorok. Makanya Nabi kenapa doyannya kambing? Karena manfaatnya banyak. Bahkan Anda pernah baca ada orang nih, dia dokter apa tuh? Dokter herbal ya, ada kan ya? Dokter tapi herbal dia bukan apa disebut itu? Pengobatan herbal ya. Dia bilang dia punya pasien darah tinggi. Ada beberapa orang tuh darah tinggi. Dan biasanya orang kalau darah tinggi kan makan kambing takut. Sama dia nih disuruh makan kambing. Selama ini Bapak makan kambing nggak? Oh enggak, semakin naik darah tinggi saya. Enggak, makan kambing mulai sekarang. Makan sate kambing. Matiin itu kambing tuh. Minggu lagi ke sini. Minggu lagi ke situ dicek tensinya turun. Ternyata daging kambing tuh bagus. Buat ngelebarin pembuluh apa? Darah ternyata. Bagus buat orang yang darah tinggi. Lah kenapa kok takut? Ya kalau jadi gulai emang jadi bahaya. Kan daging yang berbahaya tapi apa? Bumbunya gulainya. Bisa kolesterol bisa macam-macam tuh. Bumbunya bukan dagingnya. Kalau dibandingkan dengan sapi, sehatan mana? Daging kambing. Nabi makannya daging kambing. Boleh lagi tergantung ngolahnya gimana. Kalau jadi tongseng ya tongseng yang berbahaya, bukan apa? Bukan dagingnya. Ya, ya nggak berbahaya sebenarnya. Kalau porsinya apa? Porsinya Pak. Allah berikutnya kita akan bahas tentang marahil al-bahthu alal ma'. Itu tentang tata cara mencari air sebelum bertayamum. Ini berkaitan dengan apa ini? Al-faqdul hissi apa syar'i? Hissi, ya. Tidak ada air secara nyata. Itu kan nggak langsung tayamum, tapi harus mencari dulu. Bagaimana tata mencarinya? Bagaimana tahapannya? Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah ta'ala. Pertanyaan apa dulu? Silakan. Fadhol. Nah, nah, nah. Operasi mata. Nah begini, sebaiknya kalau orang mau operasi, itu kan kadang-kadang ada orang yang dibius total, ada yang dibius apa? Lokal ya, kalau maksudnya sekitar doang. Lokal kan masih ngerasa ya, itu badannya masih, dia ngerasa badannya cuman bagian yang dibius saja nggak berasa. Nah kalau dia pakai bius begitu, dia tahu begitu, mendingan sebelum operasi apa? Diwudu. Diambil wudu dulu. Diambil wudu, baru operasi. Nanti habis itu, dia setiap wudu, dia basuh bagian yang apa? Yang sehat aja, yang sakit nggak usah. Bagian yang sehat, terus tayamum. Tayamum niatin buat ngangkat hadas yang di mana? Yang ada di bawah perban. Saya niat tayamum untuk mengangkat hadas yang di bawah perban. Usap muka, usap tangan dua-duanya. Selesai, langsung terusin wudunya. Bisa apa sekarang? Dua tangan, kepala, kaki. Karena muka kan sudah dibasuh. Begitu. Jadi kalau luka di sini, begitu juga luka di sini karena perban nih. Ada perban. Ente basuh muka pas wudu, basuh muka. Basuh tangan bagian yang sehat. Yang sakit kan nggak kena kan? Jangan yang ke kiri langsung. Ambil tayamum dulu. Tayamum, niatin angkat hadas yang di mana? Yang di tangan nih. Dan niat tayamum untuk angkat hadas yang ada di bawah perban. Usap muka, usap tangan. Yang sehatnya juga sama. Nah, sekarang sudah tayamum, diterusin wudunya. Tinggal apa sekarang? Tinggal tangan kiri, kepala, kaki. Begitu. Jadi sampai titik di mana ada penyakitnya, dibasuh yang sehat, tayamum dulu, baru diterusin. Nanti masalah jabira itu ya, kita bahas juga masalah jabira. Dulu anak masih ingat tuh, waktu kita belajar Safina tuh anak sempat bagi-bagi.
ditulis di kertas pakai bahasa Indonesia, Anda bagi tuh di fotokopi. Oh, daripada nyimpen apa deh kemana. Itu penting soalnya. Soalnya masalah jabirah ini masalah perban, itu nanti pembahasannya panjang tuh. Kalau perbannya pas sama luka, perbannya lebih dari luka sedikit, perbannya lebih dari luka banyak, itu beda hukum semua tuh. Nah, nanti kita bahas insya Allah khusus buat masalah jabirah. Karena nanti ada nih pembahasan jabirah setelah tayamum kalau nggak salah deh. Setelah tayamum ada nanti. Lagi pertanyaan? Nah, boleh. Boleh dia sholat tanpa ada ruku dan sujud. Jadi rukunya cuma semampunya aja. Ibaratnya begini, udah kalau begitu mah berarti sholat duduk deh. Atau sholat berdiri bisa ya, pakai kursi, sholat berdiri. Nah pas mau ruku, dia duduk. Duduk ruku aja begini aja dikit, dikit begini nah. Asal apa? Asal kegerakannya begini nggak lurus. Tidak balik lagi begini, sujudnya gimana? Hah? Sujudnya agak nunduk lebih dikit daripada ruku. Udah cukup. Sah nggak sholatnya? Sah. Harus diulang nggak? Nggak usah. Sah tuh sholatnya, nggak usah dikodok. Karena sesuaikan dengan karena kalau nunduk banget takut apa? Dokter udah bilang nanti jangan nunduk banget ya, sarafnya yang ada apa? Masalah lagi nanti. Ya udah lakuin oke. Sah. Salah. Yang bisa dilakuin berdiri, kan berdiri bisa tuh. Berdiri dulu sholat. Ini buat semua nih. Kalau ada keluarganya yang sakit atau udah tua, nggak boleh langsung duduk di kursi, sholat di kursi. Banyak kita ngeliatin begitu tuh orang tuh sholat tuh. Nggak boleh seperti itu sebenarnya. Kursi siapin. Kita tanya nih sama aki-aki. Aki nggak bisa ngapain, nggak bisa ruku saya. Ya udah berarti pas sholat harus berdiri dulu. Pas mau ruku duduk. Jadi kan kursi belakangnya tuh, sholat berdiri. Begitu mau ruku dia duduk, dia ruku sedikit begini. Tidak lah kalau bisa berdiri, berdiri lagi. Mau sujud, duduk lagi. Sujud lebih apa? Duduk lagi dikit. Duduk antara dua sujud. Sujud lagi lebih nunduk, berdiri lagi. Yang bisa dilakuin tanpa duduk. Yang nggak bisa dilakuin duduk. Nggak semuanya duduk. Mentang-mentang sakit pinggang dikit, nggak bisa ruku, sujud bisa. Udah semuanya duduk, nggak boleh. Kecuali emang dia sakit pinggang. Dan sujud bisa, cuman kalau sujud buat berdiri lagi, sah. Ruku bisa, tapi habis ruku berdiri lagi susah. Ya, nah itu beda tuh, boleh semuanya duduk. Ini berdiri bisa, sujud bisa, cuma ruku nggak bisa. Ya udah, pas rukunya doang dia duduk. Sisanya nggak boleh duduk. Gitu ya kan banyak itu ngeliatnya. Orang main bawa kursi aja ke masjid, sholat begitu aja. Kalau cuma sakit pinggang, lo kan habis sholat di ruku gue, sujud bisa. Kalau begitu berdiri wajib, sujud wajib. Pas mau ruku doang lo duduk di kursi. Itu ya harus paham memang nih fikihnya mengasal-asal begitu ya. Tapi nanti di bab sholat kita bahas juga. Lagi terakhir, tonton. Berpembahasan boleh nggak masalah. Tonton silakan. Ada lagi? Tonton. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara, apakah pengaruh keturunan? Allah alam, mana nggak tahu. Cuman untuk donornya sah-sah aja selama ada yang tahu kan dokter ya. Golongan darahnya sama, cocok atau nggak cocok, boleh. Cuman apakah pengaruh pada turunan? Wallahu alam. Nggak tahu kalau itu. Tanya dokter. dokter. Tapi bagus pertanyaannya sih, bagus. Cuman anak nggak tahu itu jawabannya. Karena dalam fikih itu nggak dibahas. Oh itu ya. Ini dibahas soal donor darah, boleh nggak? Boleh, selama nggak mengganggu. Terus donor darah itu bagus. Akan apa? Perbarui kualitas
darah. Selama yang kita donorkan darah kepada dia itu sama golongan darahnya. Pasti kan dokternya. Dokter kan cek dulu. Kalau beda golongan darah mah bisa berbahaya. Seperti itu. Tapi apakah pengaruh kepada turunan? Nggak tahu. Tahu aneh sih turunan itu kan tergantung gen. Darah itu. Gen. Gen bisa sama, bisa pengaruh. Orang Arab nikah sama orang Cina seandainya. Kadang-kadang tuh anak lahir ada mancungnya, ada sipitnya. Campur-campur itu. Itu dari gen, turunan. Kalau dari darah, wallahu alam. Bagusnya, apa ntar kita cari tahu juga tuh. Taruh apa enggak? Lagi, terakhir. Terakhir. Pertanyaan kedua nih sebenarnya, karena semua Ustaz Yatim dua, berarti satu. Orang yang nanya, no. Lagi. Tolong. Pasti mandi lah, junub. Kalau dia junub, wudhu pun udah dapat selama nggak nyentuh apa? Kemaluan. Jadi gimana caranya supaya kita mandi udah dapat wudhu? Kita cebok dulu. Pas cebok tuh niat ngangkat hadas besar kalian dari sekitar apa? Kemaluan. Sekarang mandi deh. Mulai guyur pala sampai kaki. Itu ente udah mandi udah dapat wudhu juga. Itu masuk wudhu lagi. Karena hadas kecil itu keangkat dengan apa? Mandi hadas besar. Cuman kalau dia mandi sambil nyentuh, ya wudhu lagi. Cukup buat mandi, asalkan nggak nyentuh apa? Kemaluan. Cara gimana? Pas mandi, guyur dulu dengan niat angkat hadas dari sekitar apa? Kemaluan. Sekarang niat lagi nih dari pala sampai kaki. Kemaluan nggak usah disentuh. Itu udah wudhu juga ente. Jadi nggak usah wudhu lagi. Yang penting muka dulu diguyur ya. Tangan ngikutin sunnah Nabi tuh. Tangan kan begitu kan? Kepala, ada kepalanya juga kan? Kaki, nah itu udah dapat semua. Sambil wudhu, sambil niat angkat hadas besar. Jadi niatnya angkat hadas besar, tapi sekaligus itu apa? Itu dalam hati ini sekalian ada wudhunya deh. Itu boleh nggak masalah. Yang diutamakan adalah mandi itu ada masalah itu masalah dakikah ada juga tuh pembahasannya. Ini bab apa? Babul ghusl. Tentang mandi hadas. Nanti kita bahas juga itu. على هذه النية وعلى كل نية صالحة كحضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان فضلا وجودا منا لا باكتساب من بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه والحمد للإله تناهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.